Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA, Sukses Dunia Akhirat. Di video kali ini saya akan memberikan cerita motivasi atau cerita inspirasi di awal tahun, nasihat yang akan merubah kita, mengingatkan kita, yaitu kisah atau ceritanya Nabi Musa yang sangat menginspirasi kali banyak, terkandung nasihat-nasihat yang ada di dalam cerita ini. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, bagi sobat semuanya yang belum menekan tombol subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, dan share video ini bila bermanfaat untuk sobat semuanya. Terima kasih, walhamdulillah, jazakumullah. Langsung saja saya baca ceritanya Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada sepasang suami istri yang hidup dengan penuh kemiskinan, namun mereka menghadapinya dengan penuh kesabaran. Suatu ketika, tatkala mereka beristirahat, sang istri bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, bukankah Musa adalah seorang nabi yang bisa berbicara dengan Tuhannya atau Allah?" Lalu sang suami menjawab, "Ya, benar." Sang istri berkata lagi, "Kenapa kita tidak pergi saja kepadanya untuk mengadukan kondisi kita yang penuh dengan kemiskinan dan memintanya agar ia berbicara kepada Robnya, agar dia menganugerahkan kepada kita kekayaan." Akhirnya mereka mengadukan kemiskinannya itu kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bermunajat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyampaikan keadaan keluarga tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman kepada Musa, "Wahai Musa, katakanlah kepada mereka, aku akan memberikan kepada mereka kekayaan. Tetapi kekayaan itu aku berikan hanya 1 tahun. Dan setelah 1 tahun, akan aku kembalikan mereka menjadi orang miskin kembali." Lalu Nabi Musa menyampaikan kepada mereka bahwasanya Allah telah mengabulkan permohonan mereka dengan syarat kekayaan itu hanya 1 tahun lamanya. Mereka menerima kabar tersebut dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Beberapa hari kemudian datanglah rezeki yang melimpah dari jalan yang tak diketahui dari mana arahnya, dan mereka pun menjadi orang terkaya pada saat itu. Keadaan mereka pun berubah dengan kekayaan yang berlimpah. Lalu sang istri berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, selama ini kita akan memberi makan orang-orang miskin dan menyantuni anak-anak yatim, mumpung kita masih punya kesempatan. Karena setelah 1 tahun kita akan kembali miskin." Sang suami menjawab, "Baiklah, kita akan menggunakan harta ini untuk membantu orang-orang yang membutuhkannya." Kemudian mereka membantu orang-orang yang membutuhkan dan membangun tempat-tempat singgah para musafir, serta menyediakan makan gratis bagi orang yang membutuhkan. Setelah 1 tahun berlalu, mereka masih tetap sibuk menyediakan makanan sampai mereka lupa bahwasanya sudah 1 tahun lebih mereka menjadi orang kaya, dan mereka lupa bahwa akan kembali menjadi orang miskin. Nabi Musa pun heran melihat keadaan mereka yang tetap kaya. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rob, bukankah engkau berjanji memberikan mereka kekayaan hanya 1 tahun saja? Kemudian setelah itu engkau akan kembalikan mereka pada kemiskinan seperti semula." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Wahai Musa, aku telah membuka 1 pintu rizki kepada mereka, tetapi mereka membuka beberapa pintu rizki untuk hamba-hambaku. Wahai Musa, maka aku titipkan lebih lama kekayaan itu kepada mereka. Wahai Musa, aku sangat malu jikalau ada hambaku yang lebih mulia dan lebih pemurah daripada aku." Nabi Musa menjawab, "Subhanallahumma al-azim, sya'naka wa arfa' makanaka." Maha suci engkau ya Allah, betapa maha mulia urusanmu dan maha tinggi kedudukanmu. Jadi cerita tersebut mengingatkan saya cerita tentang di zaman Bani Israel, yaitu 3 orang yang oleh Allah dicoba oleh Allah, diberi nikmat. Nah, 3 orang ini ada salah satu yang bersyukur dengan nikmat Allah, yang 2-nya tidak bersyukur, yaitu ceritanya si botak, si belang, dan si buta.
Si botak oleh Allah diberi kekayaan, terus nikmat botaknya hilang, dia numbuh rambut, tapi dia diberi kekayaan tidak bersyukur, oleh Allah diambil lagi. Botaknya dikembalikan seperti semula. Orang yang belang begitu juga sama nasibnya dengan si botak. Dia tidak bersyukur nikmat kekayaan yang Allah berikan kepada dia, dia tidak bersyukur, tidak mau bersedekah. Nah, yang ketiga ini orang yang buta. Dia bersyukur nikmat oleh Allah, diberi nikmat, matanya buta disembuhkan oleh Allah, diberikan kekayaan sehingga dia mensedekahkan hartanya untuk kepentingan umat. Jadi hikmahnya di sini bisa kita ambil kesimpulan, kalau mau nikmat Allah tetap bersemayam pada diri kita, bersyukurlah dengan cara kita banyak bersedekah, banyak membantu, dan mempunyai sifat dermawan. Terima kasih. Walhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.